Apa jadinya kalau seorang polisi propam ditemukan tak bernyawa? Pihak berwajib menyebutnya kecelakaan, tapi keluarga dan rekan-rekannya tahu ada yang disembunyikan. Siapakah sebenarnya Brigadir Nur Hadi? Dan mengapa kematiannya begitu misterius? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan. Serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Senja adalah waktu di mana Gili Trawangan menunjukkan pesona terbaiknya. Langit di ufuk barat perlahan berubah warna, dari jingga yang membara menjadi ungu yang lembut, menaungi siluet gunung agung yang agung di kejauhan. Desiran ombak yang memecah di bibir pantai terasa seperti melodi alami, mengiringi tawa riang para wisatawan yang menikmati momen terakhir matahari tenggelam. Aroma sate ikan bakar yang mengepul dari warung-warung tepi pantai berpadu dengan semilir angin laut, menciptakan suasana liburan yang sempurna. Di balik ramaian itu, di sebuah villa mewah yang tersembunyi di balik rimbunan pohon kelapa, suasana yang sangat berbeda sedang berlangsung. Brigadir Nur Hadi, seorang anggota propam yang dikenal lurus dan berintegritas, duduk sendirian di teras villa. Gelas di tangannya kosong, tetapi pikirannya penuh dan kacau. Ia sesekali melihat ke dalam, di mana dua atasannya, Komisaris Wisnu dan Ajun Komisaris Besar Darmawan, sedang tertawa lepas dengan beberapa rekan bisnis mereka. Ada aura kekuasaan dan arogansi yang begitu kentara dari mereka, seolah-olah dunia ini adalah panggung sandiwara di mana mereka adalah sutradara utamanya. Pesta ini, yang seharusnya menjadi acara santai untuk mempererat hubungan, terasa seperti jebakan bagi Nur Hadi. 3 hari terakhir di Gili Trawangan adalah 3 hari terpanjang dalam hidupnya, penuh dengan percakapan yang tak ia mengerti dan janji-janji samar yang membuatnya gelisah. Beberapa kali Nur Hadi melirik ponselnya, berharap ada pesan dari istrinya yang menenangkan hatinya. Namun, yang ada hanyalah pesan singkat dari seseorang yang tidak ia kenal, berisi peringatan agar ia berhati-hati. Hati Nur Hadi bergetar, firasat buruk menggelayut. Ia baru saja menemukan sesuatu yang sangat kotor, sesuatu yang melibatkan kedua atasannya dan sebuah jaringan korupsi besar yang bisa mengguncang institusi tempatnya bekerja. Ia mencoba mengumpulkan bukti, tetapi setiap langkahnya terasa diawasi. Malam itu, di tengah dentuman musik dan derai tawa, ia merasa seperti seekor domba di tengah sekumpulan serigala. Tiba-tiba, AKBP Darmawan mendekatinya dengan senyum ramah yang tidak mencapai matanya. "Kenapa melamun, Hadi? Nikmati saja malam ini. Kita jauh dari rutinitas kantor yang membosankan," ujarnya sambil menepuk pundak Nur Hadi. Nur Hadi hanya membalas dengan senyum tipis. Ia mencoba mengubah topik, menanyakan kapan mereka akan kembali ke Mataram. Darmawan hanya tertawa. "Masih banyak yang harus kita bicarakan, Hadi. Proyek ini sangat penting." Kata proyek yang diucapkan Darmawan terasa seperti kode rahasia, membuat Nur Hadi semakin tidak nyaman. Ia tahu proyek apa yang dimaksud, sebuah proyek fiktif yang digunakan untuk menyalurkan dana haram. Malam semakin larut, dan suasana pesta semakin riuh. Nur Hadi menyelinap pergi. Ia ingin mencari udara segar, membuang semua pikiran buruknya. Ia berjalan menuju pantai, di mana ombak malam menyapu pasir dengan lembut. Ia mengeluarkan ponselnya, berniat menghubungi istri dan anaknya untuk mendengarkan suara mereka, setidaknya untuk menenangkan hatinya. Tetapi saat ia mencoba menelepon, ia merasakan 2 tangan kuat mencengkeram bahunya dari belakang. Ia berbalik dan melihat 2 sosok bayangan. Salah satunya adalah Darmawan, sementara yang lain adalah seorang pria asing yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Nur Hadi mencoba meronta, tetapi cekikan di lehernya membuatnya kesulitan bernapas. "Kau tahu terlalu banyak, Hadi," bisik Darmawan, suaranya dingin dan tanpa emosi. "Seharusnya kau ikut saja permainan kami." Nur Hadi berteriak dalam hati, "Aku tidak akan ikut permainan kotor kalian." Tangan-tangan itu membawanya lebih dalam, menuju kegelapan yang diukir oleh ombak dan bintang. Keesokan paginya, langit Gili Trawangan kembali cerah,
seolah-olah tidak ada tragedi yang terjadi semalam. Namun, ketenangan itu tiba-tiba pecah. Seorang nelayan yang baru saja turun ke laut terkejut melihat sesosok tubuh yang mengapung di perairan dangkal dekat villa tempat pesta diadakan. Tubuh itu adalah Brigadir Nur Hadi. Berita menyebar dengan cepat, dari mulut ke mulut hingga sampai ke telinga rekan-rekan kepolisian. Tim evakuasi datang. Pihak kepolisian segera menutup area dan mengeluarkan pernyataan singkat kepada media. Mereka mengumumkan bahwa Nur Hadi tewas karena kecelakaan, diduga tenggelam setelah kembali dari pesta. Komisaris Wisnu dan AKBP Darmawan tampak sangat terpukul dan memberikan kesaksian yang konsisten. Mereka melihat Nur Hadi berjalan menuju pantai setelah pesta selesai, dan tidak menyangka hal buruk akan terjadi. Laporan otopsi awal yang keluar begitu cepat, mendukung narasi resmi. Namun, tidak semua orang percaya. Keluarga Nur Hadi, yang merasa ada kejanggalan, menuntut penyelidikan yang lebih mendalam. Tidak mungkin anak saya tenggelam. Ia pandai berenang, ratap Ibunda Nur Hadi, air matanya membasahi pipi yang keriput. Kecurigaan publik juga menguat, terutama ketika muncul kabar bahwa 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Wisnu dan Darmawan, tanpa adanya penjelasan lebih lanjut mengenai peran masing-masing. Masyarakat menuntut kejelasan dan transparansi dari pihak kepolisian. Media massa terus-menerus menyoroti kasus ini, bertanya-tanya mengapa sebuah kecelakaan memerlukan 3 tersangka. Apa yang sebenarnya terjadi di Gili Trawangan malam itu? Dan mengapa, di tengah pesta yang seharusnya penuh sukacita, seorang polisi yang jujur harus mengakhiri hidupnya dengan cara yang begitu tragis dan penuh misteri? Kematian Nur Hadi adalah simpul kusut yang baru saja dimulai, dan di dalamnya tersembunyi rahasia-rahasia gelap yang jauh lebih besar dari sekadar kecelakaan. Bagi Letnan Arya, senja di Mataram terasa sangat berbeda dari senja di Gili Trawangan. Di sini, matahari terbenam menyisakan kemacetan yang pekat dan bau knalpot yang menyesakan, bukan semilir angin laut dan aroma sate ikan. Ia duduk di mejanya, di ruang kerja yang pengap di markas Polda NTB. Tumpukan dokumen kasus Brigadir Nur Hadi menjulang di hadapannya, seolah-olah tumpukan kertas itu adalah gunung es yang menyembunyikan kebenaran di bawahnya. Arya tidak bodoh. Ia sudah melihat banyak kasus. Naluri pertamanya mengatakan ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Laporan resmi dari tim forensik menyatakan Nur Hadi tewas karena asfiksia akibat tenggelam. Tidak ada tanda-tanda kekerasan yang signifikan. Luka memar di pergelangan tangan yang ia temukan saat pertama kali melihat jenazah, dijelaskan sebagai akibat dari benturan dengan karang saat tubuhnya terbawa arus. Namun, Arya tidak bisa menerima penjelasan itu begitu saja. Ia kembali melihat foto-foto jenazah di komputernya. Memar itu, meskipun kecil, terlihat seperti bekas cengkeraman tangan yang kuat. Tidak mungkin itu hanya benturan acak. Hati nuraninya mendorongnya untuk menggali lebih dalam. Meskipun atasannya, Komisaris Besar Haris, sudah memberikan peringatan keras. Ini kasus sensitif. Arya, kita harus berhati-hati. Jangan membuat masalah yang tidak perlu. Publik sudah panik. Jangan tambahkan bensin ke dalam api. Arya mengangguk, tetapi ia tahu ia tidak bisa hanya mengikuti perintah tanpa mempertanyakan kejanggalan. Ia melihat wajah sedih istri Nur Hadi dan mata kosong anak-anaknya. Ia tidak bisa membiarkan mereka hidup dalam ketidakjelasan. Arya memutuskan untuk memulai penyelidikannya sendiri, secara diam-diam. Ia kembali ke Gili Trawangan dan mewawancarai para saksi mata sekali lagi, kali ini tanpa kehadiran media atau pejabat tinggi. Ia berbicara dengan pelayan di villa, bartender, dan bahkan penjaga pantai. Sebagian besar dari mereka tampak ketakutan dan hanya memberikan jawaban standar. Namun, seorang pelayan muda bernama Nisa terlihat berbeda. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar saat ia berbicara. Saya melihat Bapak Nur Hadi di teras. Dia terlihat sangat gelisah, Pak, bisik Nisa, menatap lantai seolah-olah ia takut dinding pun memiliki telinga. Dia tidak minum, tidak tertawa seperti yang lain. Dia terus-menerus melihat ponselnya. Dan saya sempat mendengar dia berbisik-bisik di telepon, seperti sedang berdebat. Setelah itu,
Wajahnya terlihat sangat ketakutan. Arya menahan napas. Apa yang dia katakan? Apa yang dia bicarakan? Nisa menggeleng. Saya tidak dengar jelas, Pak. Tapi, dia sempat bilang, ini gila. Kalian tidak bisa melakukan ini. Nisa melihat ke sekeliling, lalu dengan cepat menambahkan, lalu Pak Darmawan datang dan menyuruh saya pergi. Informasi ini menjadi petunjuk penting. Itu mengonfirmasi kecurigaan Arya bahwa Nur Hadi tidak nyaman di pesta itu. Itu juga menempatkan AKBP Darmawan di dekat Nur Hadi sesaat sebelum kejadian. Arya berterima kasih pada Nisa dan memintanya untuk menghubungi jika ia mengingat sesuatu yang lain. Setelah itu, Arya pergi menemui Komisaris Wisnu dan AKBP Darmawan di kantor mereka. Mereka menyambutnya dengan senyum palsu dan sikap santai yang membuat Arya muak. Ada lagi yang bisa kami bantu, Letnan? Tanya Wisnu. Suaranya tenang. Arya melihat sekeliling. Ruangan itu dipenuhi dengan penghargaan dan foto-foto Wisnu di berbagai acara. Arya tahu, orang ini memiliki kekuasaan dan pengaruh. Arya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sama lagi, tetapi kali ini ia melihat reaksi mereka dengan saksama. Darmawan terlihat gelisah saat Arya bertanya tentang percakapan terakhirnya dengan Nur Hadi. Wajahnya sedikit memucat saat Arya menyinggung soal ponsel Nur Hadi. Saya tidak ingat detailnya, Letnan, jawab Darmawan. Kami hanya mengobrol hal-hal biasa. Arya mendesak, tapi saksi mengatakan Nur Hadi terlihat gelisah. Pak, apakah ada masalah yang sedang dihadapinya? Semua orang punya masalah, Letnan, jawab Wisnu. Kali ini suaranya terdengar lebih dingin. Nur Hadi mungkin hanya kelelahan. Terkadang pekerjaan propam bisa sangat menekan, terutama bagi orang yang sensitif sepertinya. Kata-kata Wisnu terdengar seperti sindiran, seolah-olah ia mengecilkan arti kematian Nur Hadi. Arya tahu ia tidak akan mendapatkan apa-apa lagi dari mereka. Ia meninggalkan ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak hanya menghadapi dua atasan yang mencurigakan, tetapi juga sebuah sistem yang terkesan ingin mengubur kasus ini dalam-dalam. Malam itu, Arya pulang ke apartemennya yang sederhana dengan perasaan frustasi yang mendalam. Ia merasa tertekan, seperti memikul beban seluruh kota sendirian. Ia duduk di ruang tamu yang minim perabotan, memandangi foto keluarganya. Ia melihat wajah ayahnya, seorang pensiunan polisi yang jujur dan berdedikasi. Apa yang akan ayah lakukan? Bisiknya dalam hati. Ia tahu ayahnya tidak akan pernah menyerah pada kebenaran. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Pesan itu singkat, hanya berisi sebuah koordinat GPS dan tulisan, "Cari di sana." Arya mengerutkan kening. Apakah ini jebakan? Atau sebuah petunjuk? Hati Arya berdebar kencang. Ia tahu ini bisa berbahaya, tetapi ia juga tahu ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk menemukan jawaban. Di balik kegelapan malam, sebuah harapan kecil mulai menyala. Luka yang tersembunyi di tubuh Nur Hadi mungkin tidak akan berbicara, tetapi rahasia yang ia bawa akan segera terungkap. Tangan Letnan Arya gemetar saat ia memegang ponselnya. Pesan dari nomor tak dikenal itu terasa seperti bom waktu di dalam saku celananya. Cari di sana. Lokasi yang ditunjukkan adalah sebuah alamat di pinggiran kota Mataram, di sebuah gang sempit yang jarang dilewati kendaraan. Arya tahu, ini bisa jadi jebakan, atau bahkan perangkap yang dirancang untuk menjebak dirinya. Namun, rasa penasaran dan naluri keadilannya jauh lebih besar dari ketakutannya. Tanpa berpikir panjang, ia melajukan motornya, membelah malam yang pekat, menuju alamat yang diberikan. Setibanya di lokasi, Arya mendapati sebuah toko elektronik kecil yang sudah tutup dan tampak tidak terawat. Pintu besinya sudah digembok, dan hanya ada satu lampu bohlam redup yang tergantung di depan toko, menerangi tulisan, "Pusat Servis Laptop Hard Drive," yang hampir pudar. Aroma debu dan barang elektronik usang menyambutnya. Koordinat yang dikirimkan mengarah ke sebuah tong sampah di belakang toko. Dengan hati-hati, Arya mengaduk-aduk isinya yang kotor. Di sana,
Di antara tumpukan kardus dan botol plastik, ia menemukan sebuah kotak kecil berwarna hitam. Di dalamnya, tergeletak sebuah kartu memori kecil, sebuah SD card. Arya tahu, ini bukan kebetulan. Seseorang, entah siapa, sedang mencoba membantunya. Ia kembali ke apartemennya, mengunci pintu, dan memasukkan SD card itu ke laptopnya. Isi dari kartu itu membuatnya tertegun. Ada beberapa file video, folder dokumen, dan rekaman audio yang diberi nama kode acak. Namun, semua file itu tidak bisa dibuka. Semuanya terkunci dengan enkripsi yang rumit. Arya mencoba beberapa kata kunci, tetapi tidak berhasil. Ia menyadari, ini bukan pekerjaan amatiran. Seseorang telah memastikan file-file ini tidak bisa diakses sembarangan. Keesokan harinya, di kantor, Arya mencoba mencari informasi tentang kehidupan pribadi Nur Hadi lebih dalam. Ia berbicara dengan rekan-rekan Nur Hadi di Propam. Awalnya, mereka enggan bicara. Mereka semua tampak ketakutan. Namun, salah satu rekan Nur Hadi yang paling dekat, seorang brigadir bernama Benny, akhirnya memberanikan diri. "Hadi, dia tidak seperti kami, Pak," bisik Benny saat mereka berdua berada di kantin yang sepi. "Dia lurus. Terlalu lurus untuk instansi ini. Dia selalu bilang, kita harus jadi polisi yang bersih." Benny kemudian menceritakan bagaimana Nur Hadi mulai bersikap aneh beberapa minggu sebelum ia meninggal. Ia sering lembur dan menghabiskan waktunya untuk memeriksa laporan-laporan lama. Ia juga seringkali terlihat tegang saat berinteraksi dengan Komisaris Wisnu dan AKBP Darmawan. Dia pernah bercerita pada saya, ada yang tidak beres dengan proyek pengadaan alat keamanan yang baru. Dia bilang ada selisih dana yang sangat besar dan laporan yang dipalsukan, kata Benny, suaranya pelan. Dia curiga ada main mata antara atasan kami dan kontraktor. Informasi ini menjadi titik terang bagi Arya. Kecurigaannya semakin kuat. Nur Hadi bukan korban kecelakaan, melainkan korban pembunuhan yang disamarkan. Ia dibungkam karena mengetahui sesuatu yang sangat rahasia. Pertanyaannya sekarang, bagaimana ia bisa membuktikan itu? Arya menyadari ia tidak bisa mendekripsi file-file itu sendirian. Ia butuh bantuan. Ia menghubungi teman lamanya dari masa kuliah, seorang ahli IT brilian bernama Rizky yang kini bekerja sebagai konsultan keamanan siber. Arya menjelaskan kasus ini tanpa menyebut nama-nama atasan Nur Hadi, hanya berfokus pada pentingnya mendekripsi file-file itu. Rizky setuju untuk membantu, tetapi ia memperingatkan bahwa ini akan memakan waktu, dan enkripsi ini bukan main-main. "Ini seperti perisai militer, bro," kata Rizky. "Pasti ada orang penting yang tidak ingin ini terbuka." Sementara Rizky mulai bekerja, Arya kembali ke kantor. Ia sadar, ia harus berpura-pura seolah-olah penyelidikannya sudah selesai. Ia menyiapkan laporan akhir yang singkat, yang sesuai dengan narasi resmi, dan menyerahkannya kepada Kompol Haris. Haris tersenyum puas. "Bagus, Arya. Kau tahu cara kerja kita. Sekarang lupakan kasus ini. Ada banyak kasus lain yang harus kita selesaikan." Namun, di balik sikap patuhnya, Arya diam-diam terus melacak pergerakan Komisaris Wisnu dan AKBP Darmawan. Ia meminta salah satu anak buahnya yang ia percaya untuk mengawasi mereka, mencari tahu siapa saja yang mereka temui dan apa yang mereka bicarakan. Suatu sore, anak buahnya mengirimkan sebuah foto. Foto itu adalah Wisnu dan Darmawan yang sedang bertemu di sebuah restoran mewah dengan seorang pria paruhbaya yang Arya kenali. Dia adalah Direktur Utama PT Cahaya Nusantara, sebuah perusahaan kontraktor yang memenangkan proyek pengadaan alat keamanan di mana Nur Hadi menemukan kejanggalan. Melihat foto itu, jantung Arya berdebar kencang. Semua potongan teka-teki mulai menyatu. Nur Hadi menemukan praktik korupsi, dia mencoba mengumpulkan bukti, dan sebelum ia bisa mengungkapkannya, ia dibunuh. File-file yang ada di SD card itu adalah satu-satunya bukti yang tersisa. Arya tahu, ia harus mendekripsi file itu secepatnya. Pertaruhannya tidak lagi hanya tentang kasus Nur Hadi, tetapi juga tentang nyawanya sendiri. Ia sudah terlalu jauh masuk ke dalam sarang harimau.
Dan harimau itu, kini, mulai mencium keberadaannya. Malam itu terasa lebih dingin dan sunyi dari biasanya. Di apartemen sederhana Letnan Arya, hanya ada suara kipas angin yang berputar pelan dan gemuruh pikiran yang tidak berhenti. Ponselnya berdering, sebuah panggilan video dari Rizky, sahabatnya sang ahli IT. Wajah Rizky di layar laptop tampak tegang. Arya, ini bukan main-main. Enkripsi yang dipakai sangat canggih. Aku butuh sandi, atau setidaknya petunjuk. Tanpa itu, aku bisa butuh waktu bertahun-tahun untuk membukanya. Arya mengusap wajahnya dengan frustrasi. Sandi? Dari mana aku harus mencarinya? Kaye? Nur Hadi sudah tidak ada. Dia tidak meninggalkan pesan apapun. Rizky diam sejenak. Coba pikir. Bro, sandi itu biasanya sesuatu yang personal. Sesuatu yang hanya diketahui oleh pemiliknya. Mungkin itu nama orang yang penting baginya, tanggal, atau sesuatu yang sering ia lihat atau dengar. Kata-kata Rizky membuat Arya berpikir. Ia kembali membolak-balik dokumen dan foto-foto yang ia miliki tentang Nur Hadi. Ia melihat foto pernikahan Nur Hadi, foto anaknya yang masih kecil, dan foto keluarganya di depan rumah. Semuanya terasa normal. Namun, matanya tertuju pada sebuah detail kecil. Di dalam dompet Nur Hadi, ada sebuah foto buram yang dilipat rapi. Foto itu adalah Nur Hadi bersama dengan dua orang yang lebih tua, seorang pria dan seorang wanita, berdiri di depan sebuah tugu. Di bagian bawah foto, ada tulisan tangan Nur Hadi. Untuk Bapak dan Ibu, perjuanganmu tak akan sia-sia. Arya merasa ada sesuatu yang janggal. Ia ingat laporan otopsi tidak menemukan petunjuk berarti, tetapi ia teringat sebuah cerita yang pernah ia dengar dari Benny, rekan Nur Hadi. Benny pernah bercerita bahwa Nur Hadi memiliki hobi aneh, yaitu mendengarkan rekaman ceramah spiritual dari seorang ustadz terkenal yang sudah lama meninggal. Nur Hadi sangat menghormati ustadz tersebut dan sering mengutip perkataan-perkataannya. Tiba-tiba, pikiran Arya tercerahkan. Ia ingat satu kalimat yang sering diucapkan ustadz tersebut dalam setiap ceramahnya. Kebenaran akan menemukan jalannya, meski harus bersembunyi dalam kegelapan. Kalimat ini sering diulang-ulang. Apakah mungkin sandinya adalah sesuatu yang berkaitan dengan hal itu? Arya bergegas menelepon Rizky. Kaye, coba masukkan kombinasi ini. Tanggal lahir Nur Hadi, tanggal pernikahannya, dan nama lengkap anaknya. Lalu coba gabungkan dengan kalimat ini. Kebenaran menemukan jalannya. Arya tahu, ini mungkin hanya tebakan liar, tetapi ia merasa harus mencoba. Rizky mencoba beberapa kombinasi dengan sabar. Tidak ada yang cocok. Bro, enkripsinya terlalu kuat. Arya putus asa. Ia kembali melihat foto Nur Hadi bersama kedua orang tua angkatnya di depan tugu. Tiba-tiba, ia menyadari hal yang selama ini ia lewatkan. Tugu itu adalah tugu keadilan yang terletak di depan kantor lama ayahnya, seorang pensiunan polisi yang sangat menjunjung tinggi integritas. Di sana, ayah Nur Hadi pernah memberikan pidato yang sangat menyentuh tentang pentingnya kebenaran. Arya teringat Benny juga pernah bercerita bahwa Nur Hadi sangat mengidolakan ayahnya. Sebuah ide gila muncul di benaknya. Ia meminta Rizky untuk memasukkan kombinasi lain. Coba ini, Kaye. Perjuanganmu tak akan sia-sia, diikuti dengan tanggal meninggalnya ayah Nur Hadi. Tidak ada respon selama beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam. Lalu, tiba-tiba terdengar suara notifikasi dari laptop Rizky. Tunggu. Ada satu kombinasi yang berhasil. Seru Rizky. Suaranya dipenuhi keterkejutan. Layar laptopnya menampilkan sebuah folder baru yang tidak terenkripsi, berisi puluhan file. Di sana, Arya menemukan bukti yang ia cari. Laporan keuangan palsu dari PT Cahaya Nusantara, bukti transfer uang dalam jumlah besar ke rekening atas nama Wisnu dan Darmawan, rekaman percakapan yang menunjukkan mereka berdua sedang merencanakan korupsi, dan yang paling mengejutkan, rekaman video buram dari kamera pengawas di Gili Trawangan. Video itu menunjukkan Nur Hadi mencoba melarikan diri dari villa, dikejar oleh dua pria yang tak lain adalah Wisnu dan Darmawan.
Video itu berakhir dengan adegan Nur Hadi terjatuh ke dalam air setelah didorong oleh Darmawan. Jantung Arya berdebar kencang. Ia tidak hanya menemukan bukti korupsi, tetapi juga bukti pembunuhan berencana. Nur Hadi tidak tenggelam secara tidak sengaja. Ia dibunuh. Kematiannya adalah bagian dari operasi besar untuk menutupi kejahatan yang lebih besar. Tiba-tiba, telepon Arya berdering. Nama Komisaris Haris tertera di layar. "Arya, kau di mana?" tanya Haris. Suaranya terdengar dingin dan tegang. "Wisnu dan Darmawan melaporkan bahwa kau telah membocorkan informasi rahasia ke media. Kau telah melakukan pelanggaran berat. Datang ke kantor sekarang juga. Kau dipecat." Arya tahu ini adalah jebakan. Mereka sudah tahu ia semakin dekat dengan kebenaran. Ia tidak bisa pergi ke kantor. Ia tidak bisa mempercayai siapapun. Ia harus bertindak cepat. Arya segera menyalin semua file ke sebuah hard drive eksternal dan mengirimkan salinannya melalui email ke alamat yang ia buat khusus. Ia tahu, ia harus melindungi bukti ini. Ia harus memperjuangkan keadilan untuk Nur Hadi. Dan pertempuran ini, ia tahu, baru saja dimulai. Ia bukan lagi seorang detektif yang menyelidiki kasus. Ia sekarang adalah buronan. Tapi ia akan memastikan, perjuangan Nur Hadi tidak akan sia-sia. Panggilan dari Komisaris Haris adalah alarm yang memekakkan telinga. Arya tahu, waktunya telah habis. Tidak ada lagi ruang untuk bermain aman. Ia segera mematikan laptopnya, mencabut hard drive, dan menyembunyikannya di dalam sebuah buku tebal yang ia letakkan di rak paling atas. Ia harus berpikir cepat. Wisnu dan Darmawan, dua orang yang selama ini ia hormati sebagai atasan, kini menjadi musuh yang paling berbahaya. Mereka memiliki kekuasaan, jaringan, dan uang. Arya, di sisi lain, hanya memiliki kebenaran dan hard drive di tangannya. Arya mengunci apartemennya, tidak membawa apapun kecuali ponsel, dompet, dan hard drive yang berisi bukti paling berharga dalam hidupnya. Ia tahu ia tidak bisa pulang ke rumah, menemui keluarganya, atau meminta bantuan dari rekan-rekannya di kantor. Setiap langkahnya akan diawasi. Setiap kontak yang ia buat bisa menjadi petunjuk bagi mereka. Ia harus menghilang. Menjadi hantu di tengah kota yang sibuk. Saat Arya melarikan diri, ia membiarkan motornya terparkir di tempat umum yang ramai. Ia kemudian naik angkutan umum, berganti-ganti rute, dan berjalan kaki melalui ganggang sempit yang ia hafal sejak masa kecilnya. Ia menyamarkan dirinya dengan topi dan masker, berusaha tidak menarik perhatian. Setiap orang yang ia lewati terasa seperti mata-mata. Setiap mobil yang melintas terasa seperti kendaraan yang akan menjemputnya. Di kantor, kabar tentang pengkhianatan Letnan Arya menyebar seperti api. Komisaris Haris, yang merasa dikhianati, mengeluarkan perintah untuk memburu Arya. Laporan palsu yang dibuat oleh Wisnu dan Darmawan segera dikirim ke media, menuduh Arya melakukan tindak pidana, dari pencurian dokumen rahasia hingga pencemaran nama baik institusi. Media, yang sebelumnya bersimpati pada kasus Nur Hadi, kini ragu-ragu. Masyarakat terbelah, sebagian percaya pada narasi resmi, sebagian lagi mencurigai adanya konspirasi. Sementara itu, Arya bersembunyi di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota yang jauh dari keramaian. Rumah itu milik seorang pensiunan perwira yang ia kenal baik, yang sudah lama tidak aktif di kepolisian. Pria itu, Kompol Gani, adalah mentornya saat ia pertama kali masuk. Gani memiliki pandangan yang sama tentang keadilan seperti ayah Arya. Ia menyambut Arya dengan hangat, meskipun ia tahu betapa bahayanya orang yang ia lindungi. "Mereka mencoba menjebakmu, Nak," kata Gani sambil menuangkan teh panas. "Kau tahu, kekuasaan itu seperti racun. Ia mengubah orang-orang baik menjadi monster." Arya menceritakan semuanya, tentang Nur Hadi, tentang hard drive, dan tentang bukti yang ia miliki. Gani mendengarkan dengan saksama. Wajahnya yang keriput menunjukkan keprihatinan yang mendalam. "Kau tidak bisa hanya mengandalkan hard drive itu," kata Gani.
Mereka akan menemukan cara untuk mendiskreditkan buktimu. Kau butuh saksi, nak. Saksi. Kata itu terus terngiang di kepala Arya. Ia ingat Nisa, pelayan di Gili Trawangan, dan Benny, rekan kerja Nur Hadi. Mereka adalah satu-satunya orang yang ia tahu bisa memberinya kesaksian langsung. Tetapi mereka berdua jelas-jelas ketakutan. Jika ia mendekati mereka, ia mungkin akan membahayakan nyawa mereka. Arya menghabiskan hari-harinya di persembunyian, mencoba menyusun rencana. Ia menyadari, ia harus melawan mereka dengan cara mereka sendiri. Ia memutuskan untuk menghubungi seorang jurnalis investigasi yang sangat ia percaya, seorang pria bernama Sanjaya yang ia kenal dari sebuah kasus lama. Sanjaya memiliki reputasi sebagai jurnalis yang tidak takut mengungkap kebenaran. Arya menghubungi Sanjaya melalui nomor telepon yang tidak terlacak, meminta pertemuan rahasia. Sanjaya setuju, tetapi ia meminta bukti yang kuat sebelum ia bisa menerbitkan berita apapun. Arya tahu ia tidak bisa hanya mengirimkan data melalui email. Ia harus bertemu dengannya secara langsung. Tapi bagaimana? Ia adalah buronan, dan setiap langkahnya bisa dilacak. Arya menyusun rencana yang berisiko, tetapi juga sangat brilian. Ia akan membuat mereka sibuk, mengalihkan perhatian mereka, dan dalam kebingungan itu, ia akan memberikan bukti kepada Sanjaya. Rencana itu dimulai dengan sebuah tindakan kecil. Arya mengirimkan pesan terenkripsi ke beberapa rekan kerjanya yang masih ia percaya. Pesan itu berisi informasi samar, hanya menyinggung tentang bukti baru yang ia miliki, dan bahwa ia akan mengungkapkannya di sebuah lokasi yang tidak terduga. Pesan itu segera sampai ke telinga Wisnu dan Darmawan, memicu kepanikan. Mereka mengerahkan tim pencarian besar-besaran, mencari Arya di setiap sudut kota, di setiap tempat yang mungkin ia kunjungi. Sementara mereka sibuk mengejar bayangan, Arya bergerak. Ia meninggalkan persembunyiannya dan menuju lokasi pertemuan yang sudah ia tentukan dengan Sanjaya. Ia tahu, ia mempertaruhkan segalanya. Jika rencananya gagal, ia akan tertangkap. Namun, ia tidak peduli. Kematian Nur Hadi, yang kini ia tahu adalah pembunuhan berencana, memberinya kekuatan. Ia tahu, ia harus memastikan bahwa kebenaran akan menang. Babak baru dalam pertempuran ini telah dimulai, dan kali ini, Arya akan bermain sesuai aturannya sendiri. Malam itu, di sebuah kafe kecil di pusat kota Mataram, Letnan Arya duduk berhadapan dengan Sanjaya, jurnalis investigasi yang ia percaya. Suasana di sekitar mereka ramai. Suara obrolan dan dentingan gelas menjadi penutup yang sempurna untuk percakapan rahasia mereka. Arya tidak berani membawa hard drive yang berisi bukti. Sebagai gantinya, ia membawa sebuah flash disk kecil yang berisi salinan dari file-file paling penting, dokumen korupsi, rekaman audio, dan video CCTV yang telah ia sunting untuk memperlihatkan momen kunci. Wajah Arya tegang, sementara Sanjaya terlihat tenang, matanya tajam dan fokus. Aku butuh satu hal, Letnan, kata Sanjaya, suaranya pelan. Aku butuh cerita yang bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang ada di dalam sini tidak akan cukup jika kau tidak memberikan konteks yang kuat. Arya mengangguk. Aku tahu. Aku akan memberikan cerita lengkapnya. Nur Hadi bukan korban kecelakaan. Dia dibunuh. Dia dibunuh karena menemukan bukti korupsi yang melibatkan Kompol Wisnu dan AKBP Darmawan. Sanjaya terdiam sejenak. Ia terbiasa dengan cerita-cerita besar, tetapi kali ini, ia bisa merasakan ketegangan yang nyata dari Arya. Apa yang membuatmu yakin? Arya mengeluarkan ponselnya, menunjukkan rekaman video yang telah ia salin. Video itu adalah rekaman CCTV dari villa di Gili Trawangan. Di sana, di dalam kegelapan yang dipecahkan oleh cahaya lampu villa, tampak sosok Nur Hadi yang panik, berusaha melarikan diri. Di belakangnya, dua sosok yang dikenali sebagai Wisnu dan Darmawan mengejar. Adegan itu singkat, tetapi jelas. Mereka berhasil menyusul Nur Hadi di dekat bibir pantai, dan dengan sekali dorongan, Darmawan melemparkan Nur Hadi ke dalam air. Wisnu hanya berdiri dan menyaksikan,
seperti seorang sutradara yang puas dengan hasil karyanya. Sanjaya terkesiap. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan keterkejutan. Ini gila. Arya, ini benar-benar gila. Rekaman ini, bagaimana kau bisa mendapatkannya? Pihak kepolisian mengatakan rekaman itu rusak. Itu karena mereka memanipulasinya, jawab Arya, suaranya dipenuhi amarah. Nur Hadi mengirimkan salinannya ke teknisi yang ia kenal. Teknisinya ketakutan dan menyembunyikannya. Aku menemukan petunjuknya secara tidak sengaja. Arya kemudian menjelaskan tentang semua dokumen yang ia temukan. Laporan keuangan palsu dari PT Cahaya Nusantara, bukti transfer uang ke rekening pribadi Wisnu dan Darmawan, dan rekaman audio yang berisi percakapan mereka saat merencanakan korupsi. Semua bukti itu menunjuk pada satu fakta. Kematian Nur Hadi adalah bagian dari sebuah konspirasi yang jauh lebih besar. Sebuah konspirasi yang melibatkan pejabat tinggi, pengusaha, dan bahkan mungkin politisi. Sanjaya menatap mata Arya. Kau mempertaruhkan segalanya. Letnan, jika aku mempublikasikan ini, kau akan menjadi musuh nomor 1 di institusimu. Dan mereka tidak akan tinggal diam. Aku tahu, jawab Arya. Suaranya mantap. Tapi Nur Hadi pantas mendapatkan keadilan. Dan masyarakat pantas tahu kebenaran. Sanjaya mengangguk. Baik. Aku akan meliput ini. Berikan aku semua datanya. Aku akan melindungimu sebisa mungkin. Mereka berdua menghabiskan beberapa jam di sana, di kafe yang ramai itu, berbicara tentang semua detail, menyusun narasi, dan memastikan bahwa setiap fakta bisa diverifikasi. Sanjaya meminta izin untuk menghubungi beberapa sumber lain untuk menguatkan cerita. Arya setuju, tetapi ia mengingatkan Sanjaya untuk sangat berhati-hati. Sementara itu, di sebuah ruangan tertutup di markas Polda, Wisnu dan Darmawan terlihat frustrasi. Mereka sudah mengerahkan semua timnya, tetapi Arya seolah-olah menghilang di telan bumi. Mereka berdua memandang Kompol Haris dengan tatapan menuntut. Dia pasti memiliki sesuatu, kata Darmawan, suaranya dingin. Dia tidak akan mengambil risiko sebesar ini tanpa bukti yang kuat. Wisnu mengangguk setuju. Kita harus menemukan Arya sebelum dia melakukan hal yang bodoh. Tiba-tiba, ponsel Wisnu berdering. Panggilan itu dari seorang informan yang ia tanam di lingkaran dalam Kompol Haris. Komandan, bisik suara di seberang. Arya terlihat di kafe di pusat kota. Dia bersama seorang wartawan. Mendengar itu, Darmawan dan Wisnu saling bertukar pandang. Sebuah senyuman kejam terbentuk di bibir mereka. Kita tahu di mana dia, kata Wisnu. Dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Mereka segera mengerahkan timnya. Kali ini, tidak hanya untuk menangkap Arya, tetapi juga untuk mengambil bukti yang ia miliki. Dan jika perlu, membungkam Arya untuk selamanya. Di kafe itu, Arya dan Sanjaya tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Sebuah mobil tanpa tanda khusus parkir di seberang jalan, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Di dalam mobil, seorang pria berpakaian preman memegang ponselnya, merekam setiap gerakan Arya dan Sanjaya. Saat Arya dan Sanjaya selesai dan berjalan keluar, pria itu mengirimkan pesan singkat ke Darmawan. Mereka bergerak. Arya merasa merinding. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang salah. Ia merasakan tatapan dingin dari kejauhan. Ia berbisik kepada Sanjaya. Kita harus berpisah sekarang. Langsung publikasikan ceritanya. Jangan menunggu. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Sanjaya mengangguk, memegang flash disk di tangannya seperti memegang sebuah bom. Ia tahu, saat ia menekan tombol kirim, dunia mereka akan berubah selamanya. Dan disinilah, di tengah kegelapan yang penuh intrik, puncak dari semua konflik ini dimulai. Sanjaya menghilang ke dalam keramaian malam, membawa flash disk yang berisi kebenaran paling gelap. Arya, di sisi lain, bergerak ke arah berlawanan, dengan sengaja memperlambat langkahnya. Ia tahu, ia adalah umpan.
Seolah-olah ia bisa merasakan tatapan tajam dari dalam mobil yang terparkir di seberang jalan. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena ketakutan, melainkan karena adrenalin yang memuncak. Ia tahu ia harus mengulur waktu agar Sanjaya bisa selamat dan mempublikasikan ceritanya. Saat Arya menyeberang jalan, ia mendengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa di belakangnya. "Letnan Arya, jangan bergerak." Suara itu bukan dari polisi berseragam, melainkan dari para preman yang disewa untuk melakukan pekerjaan kotor. Arya menoleh dan melihat 3 pria berbadan besar berjalan cepat ke arahnya. Ia tahu, mereka tidak akan menangkapnya. Mereka akan membungkamnya. Arya tidak memiliki senjata. Ia hanya memiliki insting dan pengetahuan jalanan yang ia pelajari di masa lalu. Ia segera berlari, membelah keramaian pejalan kaki dan masuk ke ganggang sempit yang ia hafal. Para preman itu mengejarnya dengan cepat. Teriakan dan sumpah serapah terdengar di belakangnya. Arya tahu, ia tidak bisa mengalahkan mereka dalam pertarungan. Ia harus melarikan diri, atau setidaknya membuat mereka sibuk. Saat ia berlari, Arya mengambil ponselnya dan menelepon Kompol Gani, mentornya. "Komandan," katanya terengah-engah. "Mereka mengejarku. Aku berhasil memberikan buktinya pada seorang wartawan. Tapi sekarang mereka mengejarku. Mereka bukan polisi." "Di mana kau, nak?" tanya Gani. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Aku tidak tahu." "Di sekitar area pasar malam," jawab Arya, sambil menghindari keranjang buah yang hampir saja menabraknya. "Arya, dengarkan aku," kata Gani, suaranya menjadi tegas. "Bertahanlah. Aku akan meminta bantuan dari rekan-rekanku yang masih lurus. Aku akan mencoba mengulur waktu dari sini." Arya mengakhiri panggilan dan terus berlari. Ia masuk ke sebuah pasar malam yang ramai, di mana cahaya lampu dari gerobak-gerobak makanan menerangi jalanan. Ia mencoba berbaur dengan keramaian, tetapi para preman itu tidak menyerah. Mereka berhasil mengejar dan mengelilinginya di sebuah gang buntu yang gelap dan berbau. "Di mana barangnya, Letnan?" tanya salah satu preman. Senyum sinisnya terlihat di bawah cahaya lampu. "Serahkan dan kami tidak akan menyakitimu." Arya tahu, itu bohong. Ia tidak akan selamat jika menyerahkan dirinya. "Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan," jawab Arya, pura-pura tidak mengerti. "Jangan main-main," bentak preman lainnya sambil mengeluarkan sebuah tongkat. "Kau menyusahkan komandan kami." Saat itu, Arya mendengar suara sirene polisi dari kejauhan. Bukan sirene yang ia kenal, melainkan sirene dari kendaraan pribadi yang ia berikan pada Kompol Gani. Ini adalah taktik untuk mengalihkan perhatian para preman. Dan berhasil. Mereka panik. Mereka tahu jika mereka tertangkap di tempat itu, Wisnu dan Darmawan akan membiarkan mereka membusuk di penjara. Dalam kebingungan itu, Arya melihat celah. Ia segera menendang tong sampah di dekatnya, membuat suara keras dan menyebarkan isinya kemana-mana. Ia kemudian menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri ke gang lain. Ia terus berlari, napasnya terengah-engah, sampai ia merasa aman untuk berhenti sejenak di sebuah area yang lebih terang dan ramai. Sementara itu, di sebuah kantor media, Sanjaya sedang bekerja dengan cepat. Ia telah menyalin semua data, membaca setiap dokumen, dan memverifikasi semua fakta. Ia menyusun sebuah laporan yang eksplosif, dengan judul, "Kematian Nur Hadi, bukan kecelakaan, tapi pembunuhan terencana." Ia menyertakan rekaman video CCTV dan bukti-bukti korupsi yang tak terbantahkan. Ia tahu, saat ia menekan tombol, publikasikan, ia akan memicu badai yang akan mengguncang institusi kepolisian. Di markas Polda, Wisnu dan Darmawan sedang menunggu kabar dari tim mereka. Ponsel Darmawan berdering. "Kami kehilangan dia, Komandan," lapor preman itu dengan suara putus asa. "Kami mendengar sirene dari suatu tempat." Arya melarikan diri. Darmawan membanting ponselnya ke meja dengan marah. "Sialan," teriaknya. Ia melihat ke arah Wisnu. Dia pasti berhasil memberikan bukti itu.
Kita harus mendiskreditkannya secepat mungkin, sebelum berita itu sampai ke telinga publik. Wisnu mengangguk setuju. Kita harus menggunakan kekuatan kita. Kita akan menuduhnya melakukan pemalsuan bukti. Kita akan katakan dia dendam pada kita. Mereka berdua segera mengeluarkan pernyataan pers, mengatakan bahwa Letnan Arya adalah seorang polisi yang terjerumus dalam masalah keuangan dan mencoba menjebak mereka karena dendam pribadi. Namun, di era digital, kecepatan informasi mengalahkan segalanya. Tepat saat mereka akan mengeluarkan pernyataan, sebuah notifikasi berita di ponsel Haris, sang atasan, berbunyi. Haris melihat layar ponselnya. Matanya membelalak kaget. Ia melihat headline berita yang ditulis oleh Sanjaya. Di bawahnya, ada sebuah link ke sebuah video buram yang ia tahu akan menghancurkan segalanya. Haris menatap Wisnu dan Darmawan. Matanya dipenuhi dengan amarah dan kekecewaan. Permainan telah berakhir, dan kali ini, kebenaran yang menang. Ruangan kerja Kompol Haris mendadak terasa sesak dan dingin. Ponselnya yang menampilkan headline berita dari Sanjaya terasa seperti sebongkah es di tangannya. Dia menatap Komisaris Wisnu dan AKBP Darmawan, yang sebelumnya duduk tenang dan angkuh. Kini, mereka pucat pasi, tatapan mereka terpaku pada layar ponsel Haris. Sebuah kehancuran yang begitu cepat, yang tak pernah mereka bayangkan. Video rekaman CCTV dari Gili Trawangan, yang sebelumnya mereka yakini sudah musnah, kini berputar-putar di berbagai platform media sosial. Sebuah narasi yang selama ini mereka bangun, runtuh dalam hitungan detik. Apa ini? Gumam Darmawan, suaranya parau. Wisnu, dengan sisa-sisa keberaniannya, mencoba membantah. Ini fitnah, Komandan. Rekaman itu palsu. Arya memanipulasinya. Dia dendam pada kami. Namun, Haris tidak bodoh. Dia telah melihat kilatan kepanikan di mata mereka. Dia tahu, itu bukan rekayasa. Aku telah melihat mata kalian, katanya dengan suara bergetar karena amarah. Aku telah melihat mata kalian saat kalian menatapku dengan kebohongan, dan aku telah melihat mata kalian saat kalian tahu kebenaran itu terungkap. Haris mengambil ponselnya dan menelepon. Satuan Provost, segera datang ke ruangan saya. Tangkap Wisnu dan Darmawan. Tuduhannya pembunuhan berencana dan korupsi. Wisnu dan Darmawan terkejut. Mereka tidak pernah menduga bahwa Haris akan bertindak begitu cepat. Mereka berdua segera bangkit, mencoba melarikan diri, tetapi pintu ruangan itu terkunci. Komandan, tolong. Ini adalah jebakan, teriak Wisnu, mencoba meraih tangan Haris. Kalian yang membuat jebakan, Wisnu, jawab Haris, suaranya dipenuhi kekecewaan. Kalian menjebak orang jujur, membunuhnya, dan menyembunyikannya. Kalian mencoreng nama institusi ini. Tidak lama kemudian, beberapa anggota Provost bersenjata lengkap masuk ke ruangan. Mereka mengelilingi Wisnu dan Darmawan, yang kini terlihat tak berdaya. Semua pangkat dan kekuasaan mereka lenyap dalam sekejap. Darmawan mencoba melawan, tetapi ia segera ditundukkan. Wisnu hanya bisa berdiri kaku, menatap ke arah Haris dengan tatapan kosong, seolah-olah ia tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Kedua tangan mereka diborgol, dan mereka dibawa keluar dari ruangan, menuju sel tahanan. Kabar penangkapan mereka menyebar dengan cepat, mengalahkan berita-berita lain. Media massa segera memenuhi markas Polda, mencari informasi lebih lanjut. Jurnalis Sanjaya, yang berada di garda depan, memimpin konferensi pers dadakan yang ia selenggarakan di luar markas. Kematian Brigadir Nur Hadi bukanlah insiden tenggelam, katanya dengan lantang, suaranya menggema di tengah kerumunan. Ini adalah pembunuhan terencana, dilakukan oleh komandan mereka sendiri. Saya memiliki bukti yang tak terbantahkan, dan saya akan mempublikasikan semuanya. Bersamaan dengan itu, bukti-bukti lain yang dikirimkan Arya ke Sanjaya pun mulai dirilis. Dokumen-dokumen korupsi, laporan palsu, dan rekaman audio yang menunjukkan percakapan kotor antara Wisnu, Darmawan, dan Direktur Utama PT Cahaya Nusantara.
Semuanya tersebar seperti api, membakar kepercayaan publik terhadap kepolisian. Masyarakat yang selama ini skeptis, kini merasa amarah mereka terbukti benar. Aksi protes kecil mulai bermunculan, menuntut reformasi total dalam institusi kepolisian. Di sisi lain, Letnan Arya, yang berhasil melarikan diri, mendengar berita penangkapan Wisnu dan Darmawan dari ponselnya. Ia merasakan campuran emosi yang kompleks. Ada lega, karena kebenaran akhirnya terungkap. Ada juga kesedihan, karena ia harus menyaksikan kejatuhan institusi yang ia cintai. Arya tahu, perannya sebagai seorang detektif telah berakhir. Ia kini adalah seorang saksi kunci, seorang pahlawan tanpa tanda jasa, yang harus bersembunyi hingga semuanya aman. Kompol Gani, mentornya, menelepon Arya. Mereka tertangkap. "Nak," kata Gani, suaranya dipenuhi rasa bangga. "Kau berhasil." "Kita berhasil, Komandan," jawab Arya. "Kita berhasil." Arya tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah permulaan dari pertempuran baru. Kejatuhan Wisnu dan Darmawan akan mengungkap jaringan korupsi yang jauh lebih besar. Nama-nama lain yang terlibat akan terungkap, dan proses hukum akan berjalan panjang. Namun, di tengah semua kekacauan itu, Arya tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah mengembalikan martabat Brigadir Nur Hadi, seorang polisi jujur yang mengorbankan segalanya demi kebenaran. Dan disinilah, di tengah kehancuran dan kebangkitan, puncak dari semua konflik ini berakhir. Berita penangkapan Komisaris Wisnu dan AKBP Darmawan mengguncang seluruh negeri. Skandal korupsi yang mereka tutupi selama ini, yang kini juga mencakup kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi, menjadi topik utama di setiap media. Nama Nur Hadi, yang tadinya hanya dikenal sebagai korban tewas, kini disebut sebagai martir dalam perjuangan melawan kejahatan. Ribuan orang memadati jalan-jalan di Mataram, menggelar aksi damai, menuntut keadilan bagi Nur Hadi dan reformasi total di institusi kepolisian. Spanduk-spanduk besar bertuliskan, "Keadilan untuk Nur Hadi," dan "Reformasi polisi sekarang," terbentang di mana-mana. Di markas Polda NTB, suasana berubah drastis. Ruangan yang tadinya dipenuhi dengan obrolan santai dan tawa kini terasa hening dan tegang. Setiap polisi, dari pangkat terendah hingga tertinggi, saling menatap curiga. Mereka bertanya-tanya, siapa lagi yang terlibat dalam jaringan korupsi itu? Tim gabungan khusus, yang terdiri dari anggota-anggota yang terpercaya, dibentuk untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam. Mereka menemukan lebih banyak bukti, termasuk rekening-rekening bank yang berisi jutaan, bahkan miliaran rupiah, yang tidak bisa dijelaskan asalnya. Letnan Arya, yang sekarang berada di bawah perlindungan Kompol Gani, tetap bersembunyi. Ia dipulihkan nama baiknya secara resmi, dan media massa memujinya sebagai pahlawan yang berani. Namun, Arya tidak merasa seperti pahlawan. Ia hanya seorang polisi yang melakukan tugasnya. Ia tahu, langkahnya telah memicu badai yang besar, dan badai ini mungkin akan membawa konsekuensi yang tidak terduga bagi banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Suatu sore, Kompol Haris mengunjungi Arya di tempat persembunyiannya. Wajahnya yang biasanya tegas kini terlihat lelah dan penuh penyesalan. "Aku minta maaf, Arya," katanya, suaranya pelan. "Aku seharusnya percaya padamu sejak awal. Aku terlalu buta karena kepercayaan pada atasan." Arya menatapnya. Ia tidak menyimpan dendam, hanya rasa kecewa. "Tidak apa-apa, Komandan. Kita semua belajar. Yang terpenting, kebenaran akhirnya terungkap." Haris mengangguk. "Institusi ini hancur. Nak, kepercayaan publik hilang. Kita harus membangunnya kembali dari nol. Dan kita membutuhkan orang-orang seperti dirimu." Beberapa hari kemudian, jenazah Brigadir Nur Hadi dipindahkan dari pemakaman umum ke sebuah pemakaman khusus untuk para pahlawan. Acara pemakaman itu dihadiri oleh ratusan orang, termasuk anggota kepolisian, keluarga, dan masyarakat umum. Istri Nur Hadi, yang selama ini terlihat tegar, akhirnya menangis. Ia memegang bingkai foto suaminya dengan erat,
sementara anak-anaknya menaburkan bunga di atas pusara ayahnya. Kompol Haris dan perwira tinggi lainnya memberikan penghormatan terakhir, dan Nur Hadi dianugerahi kenaikan pangkat anumerta. Saat itu, Arya menyaksikan semua dari jauh, tersembunyi di balik kerumunan. Ia melihat wajah-wajah yang menangis, yang menyesal, dan yang bertekad. Ia melihat bagaimana kematian seorang polisi yang jujur telah memicu sebuah perubahan besar. Namun, ia juga tahu, perjuangan belum selesai. Kasus korupsi yang melibatkan Wisnu dan Darmawan masih harus disidangkan. Dan masih banyak nama lain yang kemungkinan besar terlibat. Di kantor media, Sanjaya menerima penghargaan tertinggi atas liputan investigasinya. Namun, ia tahu, ia tidak melakukan ini untuk penghargaan. Ia melakukannya karena ia percaya pada kebenaran. Ia menyadari bahwa pekerjaannya sebagai jurnalis investigasi sama pentingnya dengan pekerjaan Arya sebagai polisi. Mereka berdua adalah penjaga keadilan, yang berani menggali kebenaran, tidak peduli seberapa kotor dan berbahaya itu. Malam itu, Arya pulang ke apartemennya yang kosong. Ia duduk di ruang tamu yang sunyi, memandangi foto keluarganya. Ia tahu, ia harus kembali. Ia harus kembali untuk membangun institusi yang rusak ini. Ia harus kembali untuk memastikan bahwa pengorbanan Nur Hadi tidak akan sia-sia. Ia adalah seorang polisi, dan ia akan tetap menjadi polisi, tidak peduli seberapa sulit jalannya. Ia akan menjadi bagian dari perubahan, menjadi bagian dari debu keadilan yang berterbangan, membersihkan setiap sudut yang kotor, demi masa depan yang lebih baik. Dan ia tahu, ayah dan Nur Hadi akan bangga padanya. 7 bulan berlalu sejak penangkapan Komisaris Wisnu dan AKBP Darmawan. Kasus mereka menjadi sorotan utama di seluruh Indonesia, disiarkan secara langsung di televisi, dan dibahas di setiap sudut media. Persidangan berjalan panjang dan melelahkan. Letnan Arya, yang kini dipromosikan menjadi kapten, menjadi saksi kunci. Ia memberikan kesaksian dengan jelas, membeberkan semua bukti yang ia miliki, hard drive dengan dokumen-dokumen korupsi, rekaman percakapan, dan video CCTV yang tak terbantahkan. Sanjaya, jurnalis yang membantunya, juga memberikan kesaksian, menceritakan bagaimana ia mendapatkan bukti-bukti tersebut. Di ruang sidang, Wisnu dan Darmawan duduk di kursi terdakwa. Arogansi mereka yang dulu membayangi semua orang kini telah pudar, digantikan oleh wajah-wajah yang lelah dan penuh ketakutan. Mereka masih mencoba menyangkal, tetapi bukti yang disajikan terlalu kuat. Majelis hakim menjatuhkan vonis yang berat. Hukuman penjara seumur hidup bagi Wisnu dan Darmawan atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nur Hadi dan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Putusan itu disambut dengan sorak-sorai dari keluarga Nur Hadi dan masyarakat yang menyaksikan persidangan. Keadilan, yang terasa begitu jauh, akhirnya tercapai. Setelah persidangan, Kapten Arya kembali ke markas Polda, yang kini terasa seperti tempat yang sama sekali baru. Atasan lamanya, Kompol Haris, telah mengundurkan diri, digantikan oleh seorang perwira tinggi yang berintegritas dan memiliki visi reformasi. Institusi itu sedang menjalani proses pembersihan besar-besaran. Para perwira yang terbukti terlibat dalam jaringan korupsi, yang namanya tertera dalam dokumen yang ditemukan Arya, satu persatu ditangkap dan ditahan. Ribuan polisi, dari pangkat rendah hingga tinggi, kini bekerja dengan penuh kehati-hatian, menyadari bahwa mata publik terus mengawasi mereka. Suatu sore, Arya mengunjungi makam Brigadir Nur Hadi. Di sana, di bawah langit yang cerah, makam Nur Hadi terlihat bersih dan terawat, dengan banyak bunga segar yang menghiasi pusaranya. Istri Nur Hadi dan kedua anaknya juga berada di sana. Mereka menyambut Arya dengan senyuman hangat, bukan lagi dengan air mata. "Terima kasih, Mas Arya," kata istri Nur Hadi. Suaranya dipenuhi rasa haru. "Mas sudah mengembalikan kehormatan suami saya. Mas sudah memberikan keadilan untuk kami." Arya hanya bisa tersenyum. Nur Hadi adalah orang baik. Dia pantas mendapatkan ini. Anak laki-laki Nur Hadi, yang kini sudah beranjak besar, memegang tangan Arya. "Mas, aku ingin menjadi polisi sepertimu."
Aku ingin menjadi polisi yang jujur dan berani, seperti ayah dan Mas Arya. Kata-kata itu menyentuh hati Arya. Ia menepuk kepala anak itu dengan lembut. Tentu, Nak. Jadilah polisi yang berani. Jangan takut pada kebenaran. Setelah keluarga Nur Hadi pergi, Arya berdiri sendirian di makam itu. Ia melihat ke sekeliling, ke seluruh kota, dan ia bisa merasakan perubahan yang terjadi. Ini adalah permulaan. Perjuangan untuk keadilan tidak pernah berakhir. Itu adalah sebuah siklus yang terus berputar, dan setiap generasi harus berjuang untuk mempertahankannya. Ia tahu, di balik setiap kemenangan, selalu ada pengorbanan yang menyakitkan. Nur Hadi adalah pengorbanan itu. Arya kembali ke apartemennya, yang kini tidak lagi terasa seperti persembunyian. Ia memasak makanan kesukaannya dan duduk di meja makan, sendirian, tetapi merasa damai. Ponselnya berdering. Itu Kompol Gani, mentornya. Kau baik-baik saja, Nak? Tanya Gani. Aku baik-baik saja, Komandan, jawab Arya. Aku hanya berpikir, perjalanan ini sangat panjang. Itu karena perjuangan untuk kebenaran tidak pernah singkat, kata Gani dengan suara bijaksana. Kau telah melakukan hal yang benar. Nak, kau telah memilih jalan yang sulit, tetapi jalan itu akan membawamu pada kehidupan yang bermartabat. Sekarang, kembali ke markas. Kita memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Ada banyak orang yang harus kita bersihkan. Fajar dari kematian Nur Hadi telah tiba. Arya tersenyum. Ia menatap keluar jendela, memandang kota yang masih berdenyut di bawah lampu-lampu malam. Ia tahu, perjuangan itu tidak akan pernah selesai. Tetapi ia juga tahu, ia tidak sendirian. Ada orang-orang jujur lain yang akan berdiri bersamanya. Ada keluarga Nur Hadi yang akan selalu mengingatkannya tentang arti pengorbanan. Dan ia, seorang polisi yang dulu hanya ingin menjalani hidup lurus, kini adalah bagian dari sebuah gerakan, sebuah simbol perubahan. Cerita ini bukan hanya tentang kematian Nur Hadi, tetapi juga tentang kelahiran kembali sebuah harapan di dalam institusi yang rapuh. Dan ia siap untuk menjalani hidup baru itu.